Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bangkit Satria Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang program linear part yang ketiga. Di part ketiga ini, kita akan belajar tentang menentukan model matematika. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang penjahit mempunyai 80 meter kain wol dan 120 meter kain katun yang akan dibuat dua jenis pakaian, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Pakaian jenis 1 memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun, sedangkan pakaian jenis 2 memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Jika banyak pakaian jenis 1 adalah X unit dan pakaian jenis 2 Y unit, model matematika dari persamaan di atas adalah jadi ketika kita akan membuat model matematika, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mana yang jadi X dan mana yang jadi Y. Ada beberapa soal dia sudah diberitahu mana X dan mana Y. Kemudian ada juga soal yang dia tidak diberitahu X dan Y-nya, jadi kita harus menentukan X dan Y. Kebetulan di sini X dan Y-nya sudah diberitahu. Nah, jadi di sini ada jenis satunya sebagai X dan jenis 2-nya sebagai Y. Kemudian ada lagi di sini ada kain wol dan kain katun. Jadi boleh kita tulis kain wol dan kain katun. Kita pisahkan. Nah, di sini kalian boleh juga menulis X dan Y-nya di atas seperti ini, bebas. Kalau kita menuliskannya secara vertikal, berarti nanti menjumlahkannya juga harus ke bawah. Kalau dituliskan secara horizontal, berarti menjumlahkannya nanti harus ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, sekarang kita isi kotaknya. Di sini 80 meter dan 120 meter sebagai batasnya ya. Nah, batas untuk kain wolnya adalah 80, kain katunnya adalah 120. Nah, sekarang kita isi kotaknya di sini. Pakaian jenis 1 memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Wolnya di sini jenis 1 dan 2 meter kain katun di sini. Kemudian jenis 2 memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Jenis 2 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau X dan Y-nya itu kita tulis vertikal atau atas bawah, berarti menjumlahkannya nanti juga harus ke bawah gitu ya. Kalau ditulisnya ke samping, berarti menjumlahkannya juga harus ke samping. Nah, sekarang untuk membuat model matematika, kalau kita sudah membuat kotaknya seperti ini, akan sangat mudah. Kita tinggal menjumlahkan ke bawah, ditambah dengan X dan Y. Nah, di sini 2 kita tambah X, 3 kita beri Y, gitu ya. Jadi 2X ditambah 3Y, kemudian titik-titik 80. Nah, titik-titik di sini kita isi dengan lebih dari atau kurang dari. Pertama, kita harus tahu batasnya ini dia harus lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini konteksnya dia mempunyai atau memiliki. Kalau dia memilikinya 80, berarti boleh nggak dia membuat pakaian itu lebih dari 80? Nggak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau lebih dari 80, dia akan kekurangan bahan. Karena tidak boleh lebih dari 80, berarti di sini tandanya harus kurang dari. Nah, untuk yang kedua di sini caranya sama. Kita jumlahkan ke bawah, 2-nya kita beri X, 1-nya kita beri Y. Jadinya 2X tambah 1Y
titik-titik 120. Nah, 120 di sini konteksnya juga sama dengan yang si 80. Dia tidak boleh melebihi 120. Berarti karena tidak boleh lebih, dia harus kurang dari. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang untuk melengkapinya, kita harus membuat X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Di sini untuk apa? Di sini untuk membatasi supaya X dan Y-nya tidak mengandung bilangan negatif. Jadi harus kita beri batas X dan Y-nya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Luas daerah parkir suatu mall adalah 1760 meter kuadrat. Luas rata-rata mobil kecil adalah 4 meter kuadrat, mobil besar 20 meter kuadrat, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 3.000 per jam, mobil besar 6.000 per jam. Buatlah model matematika untuk mendapatkan penghasilan maksimum. Nah, jadi kita sudah mengetahui di soal ini tidak diberitahu mana X dan mana Y. Nah, tapi di sini ada kata-kata maksimum. Jadi kalau ada kata-kata maksimum berarti dia nanti ada fungsi objektifnya. Nah, di sini yang mau dimaksimumkan adalah penghasilan. Karena yang mau dimaksimumkan adalah penghasilan, berarti penghasilan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan uang. Nah, berarti uangnya ini nanti yang menjadi fungsi objektif. Kemudian, karena uangnya ini menjadi fungsi objektif, yang berhubungan dengan uang itu nanti sebagai X dan Y-nya. Nah, berarti di sini yang berhubungan dengan uang adalah mobil kecil dan mobil besar. Berarti nanti mobil kecilnya sebagai X, mobil besarnya sebagai Y. Sekarang kita tulis seperti yang tadi. Mobil kecil sebagai X dan mobil besar sebagai Y, gitu ya. Batas. Nah, di sini ada luas, kemudian di sebelahnya ada daya tampung. Kita beri kotak. Oke, sekarang batasnya 1760. Jadi 1760-nya kita taruh di bawah karena dia batasnya. Di sini luas rata-rata mobil kecil adalah 4 meter. Berarti mobil kecilnya di sini 4 meter. Mobil besarnya adalah 20 meter. Nah, di sini 20 meter. Batasnya adalah 1760. Kemudian daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Nah, 200 kendaraan ini nanti diambilkan dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Otomatis 200 ini adalah batasnya. Jadi kita tulis 200-nya adalah di batas. Di bawah sini adalah 200. Kemudian di sininya berapa? Kalau dia tidak disebutkan berapa mobil kecil dan berapa mobil besar, kita isi sama-sama 1. Jadi X dan Y kayak gitu ya. Nah, sekarang kita buat model matematikanya. Jadi model matematikanya tinggal kita jumlahkan ke bawah karena letak X dan Y-nya dia vertikal. Jadi 4X di sini 20Y. 4X ditambah 20Y titik-titik 1760 gitu ya. Sekarang untuk mengisi titik-titik tadi sama seperti yang tadi, kita harus melihat kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini luas daerahnya, luas daerah parkirnya adalah 1760. Boleh nggak kita menampungnya itu lebih dari 1760? Nggak boleh kan? Pasti kan nggak muat nih. Jadi karena tidak boleh, berarti dia harus kurang dari. Untuk yang selanjutnya, di sini ada daya tampungnya.
berarti 1X dan 1Y boleh kita tulis X ditambah Y titik-titik 200. Sekarang daya tampung maksimumnya hanya 200 kendaraan. Kita tidak boleh menampung mobil besar dan mobil kecil itu lebih dari 200. Berarti dia harus kurang dari, karena tidak boleh lebih dari. Gitu ya. Kemudian tambahannya seperti yang tadi, X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada maksimum tadi. Maksimum tadi kita tuliskan sebagai fungsi objektif. Nah, fungsi objektif dia disimbolkan sebagai Z. Boleh juga sebagai F dalam kurung X, Y. Nah, Fx, Y-nya tinggal kita tuliskan sesuai dari soalnya. Di sini biaya parkir mobil kecil 3.000, mobil besar 6.000. Berarti 3.000 X ditambah 6.000 Y. Nah, fungsi objektifnya ini nanti digunakan untuk membandingkan titik mana yang akan menjadi maksimumnya. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan pada video ini cukup sampai di model. Untuk video selanjutnya nanti kita hitung sampai ke mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe untuk membantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.